Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel update Gal by Pinjol. Bagaimana kabar kalian para subscriber kita? Aku doakan semoga kita terlepas dari yang namanya hutang pinjaman uang online maupun hutang pinjaman uang offline ya. Nah, jadi hari ini saya mau berbagi informasi kepada teman-teman yang sedang mengalami yang namanya gagal bayar di aplikasi pinjol, yaitu di aplikasi Ada Modal. Nah, jadi di sini sudah mengalami keterlambatan. Ini bisa kalian lihat selama 378 hari, yang pinjaman awalnya itu sebesar 2 juta rupiah, jangka waktu pinjaman hanya 14 hari. Jadi setelah mengalami keterlambatan selama lebih 1 tahun ya, jadi cicilannya bertambah menjadi 4 juta karena batas dari bunga pinjaman itu tidak boleh melebihi dari 100% dari pinjaman pokok ya. Nah, jadi ini sudah mengalami keterlambatan selama 1 tahun. Bagi debitur yang gagal bayar biasanya dikenakan ini biaya tambahan, biaya layanan, biaya platform, dan biaya lain-lain lah. Tiap-tiap aplikasi itu biasanya memiliki tambahan tagihan berbeda-beda ya, dan besarannya juga berbeda-beda dari satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, jadi selama keterlambatan 1 tahun lebih ini, apa saja sih pengalaman yang dialami selama mengalami keterlambatan? Apakah data disebar atau kontak darurat dihubungi, kemudian diancam akan DC-nya datang, DC lapangannya datang ke rumah si debitur. Nah, jadi Ada Modal ini adalah aplikasi pinjol yang berizin dan berlisensi dari Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi anggota AFPI ya. Sama-sama kita ketahui. Apakah DC lapangannya ada? Sampai sejauh ini selama 378 hari belum pernah ada DC yang ini ya, yang datang ke rumah. Kemudian apakah kontak darurat dihubungi? Ya, kalau kontak darurat biasanya dihubungi oleh pihak pinjol tersebut, karena itu adalah kontak penjamin pada saat kita melakukan permohonan melakukan pinjaman. Itu yang kita tampilkan, maka kontak itu akan dihubungi dari pihak aplikasi ya. Terus apakah data kita disebar? Sejauh ini selama 1 tahun lebih ini datanya tidak pernah disebar. Yang biasanya itu DC-nya menghubungi via telepon, via pesan singkat, via pesan WhatsApp, yang menanyakan kapan pengembalian uang yang bisa kita bayarkan, atau kapan kita bisa melunasi pinjaman pada aplikasi Ada Modal ini ya. Hanya sebatas itu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan.
Nah, jadi kalau DC-DC ada modal ini menghubungi kita baik via pesan WhatsApp kemudian via telepon, maka sebaiknya kita bersifat kooperatif saja, kita katakan yang sejujurnya, karena kita belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan atau pencicilan pinjaman kepada aplikasi ada modal ini. Maka katakan saja kepada si DC tadi bahwasanya kita akan melakukan pelunasan bila saja kita sudah memiliki uang, seperti itu ya. Jadi untuk sikap yang seperti ini, si DC ini pun pasti akan memberikan keringanan kepada debitur yang gagal bayar ataupun yang telat bayar ya. Kemudian untuk sebar data mungkin mereka tidak akan melakukan. Kemudian cara penagihannya juga selama ini yang saya alami masih di tahap wajar, masih berperi kemanusiaan. Beda cara penagihannya yang biasanya kita dengar saat penagihan di aplikasi pinjol ilegal. Mereka cara melakukan penagihannya barbar, kemudian mengucapkan kata-kata kasar sehingga membuat perasaan kita menjadi gimana gitu ya. Itulah yang bedanya aplikasi pinjol ilegal dengan aplikasi pinjol yang resmi dan berizin dari otoritas jasa keuangan. Oke. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa memotivasi, mengedukasi, dan memberi pelajaran bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami yang namanya gagal bayar ataupun yang telat bayar. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, tidak perlu melakukan gali lubang tutup lubang untuk melunasi di hutang satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Itu akan membuat kita semakin ribet lah, kalau saya katakan, membuat kita semakin pusing sendiri lah. Maka dari itu hindarilah hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke. Sampai di sini dulu, sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.